Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Ruslin dari kelas IP 5B. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dualitas digitalisasi, mulai dari definisi, potensi, permasalahan hingga kritik dan solusi. Nah teman-teman, penjelasan ini saya dasarkan pada teori dualitas teknologi dari Wanda Orlikowski. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan dualitas digitalisasi. Nah teman-teman, dualitas digitalisasi menggambarkan bahwa teknologi menghadirkan dampak positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Nah menurut Orlikowski, teknologi memiliki sifat dualitas, yaitu teknologi bisa memperkuat kemampuan manusia, tetapi di saat yang sama bisa menciptakan batasan atau risiko baru. Nah dampak tersebut muncul dari bagaimana teknologi digunakan dalam konteks sosial. Kemudian setelah memahami pengertiannya teman-teman, kita bisa melihat terlebih dahulu sisi potensinya. Nah, digitalisasi membawa berbagai potensi. Proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien, akses informasi semakin terbuka, kemudian layanan publik digital semakin berkembang, dan ada banyak inovasi ekonomi baru. Nah, semua ini membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan di berbagai sektor. Nah, tetapi karena digitalisasi bersifat dualitas, teman-teman, tentu ada sisi lainnya yang juga perlu kita lihat. Nah, di balik manfaatnya itu, digitalisasi juga memunculkan sejumlah persoalan. Ada ketimpangan akses bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat atau jaringan yang memadai. Selain itu juga muncul ancaman keamanan data, penyalahgunaan informasi, dan meningkatnya ketergantungan pada sistem digital. Nah, interaksi sosial juga bisa berkurang dan penyebaran informasi menyesatkan semakin mudah. Kemudian itu teman-teman, dari permasalahan-permasalahan ini memunculkan beberapa kritik terhadap proses digitalisasi yang berjalan saat ini. Nah, salah satu kritik utama adalah digitalisasi sering berfokus pada efisiensi, tetapi kurang memperhatikan etika, literasi digital, perlindungan privasi, dan pemerataan infrastruktur. Akibatnya, manfaat digitalisasi tidak selalu dirasakan secara merata oleh kelompok. Nah, karena itu teman-teman, kita perlu memikirkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, teman-teman, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Antara lain itu meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, memperluas pemerataan infrastruktur digital, dan memastikan teknologi digunakan selaras dengan kebutuhan sosial manusia, bukan menggantikan interaksi manusia secara penuh. Sebagai penutup, teman-teman, dari penjelasan tadi terlihat bahwa digitalisasi memiliki sifat dualitas yang memberi banyak manfaat namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita mengatur dan memanfaatkannya. Nah, sedikit pesan untuk teman-teman, jadilah generasi yang akan menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan digitalisasi yang ada saat ini agar manfaat dan dampak positifnya tidak kita rasakan sendiri, tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.